Tidak sedikit orang yang berlumur dosa putus asa, merasa diri kotor, merasa diri tidak pantas bahkan untuk memiliki teman yang baik. Akhirnya dia lanjut dengan maksiatnya karena merasa diri tidak pantas memiliki teman yang baik, apalagi menginjakkan kaki ke masjid karena berlumur dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya dengan dosa-dosa. Mungkin semuanya dia lakukan, bahkan mungkin sampai level kesyirikan, naudzubillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa. Harus tetap bertaubat. Terkadang sebagian kita, sebagian kaum muslimin bisa jadi dosanya memang nempel di tubuhnya. Orang yang kalau misalnya yang ulun sebutkan ini maksudnya adalah orang yang misalnya bertato. Itu terkadang bukan satu dua orang yang ulun temui, rasa seperti ini muncul memang. Merasa tidak pantas untuk kemudian balik ke masjid. Ini talbis. Ini tipu daya iblis. Agar Anda kemudian putus asa, agar Anda kemudian tidak bertaubat, agar Anda kemudian lanjut dengan maksiat, lanjut dengan maksiat, lanjut dengan teman-teman yang buruk, lanjut dengan komunitas yang buruk, dan na'udzubillah mati di atas keburukan. Karena orang akan meninggal di atas kebiasaannya. Kata Nabi Muhammad SAW, seorang akan dibangkitkan bagaimana ketika dia mati. Lalu para ulama menerangkan, dan seorang akan mati bagaimana kebiasaan ketika dia hidup. Dia biasa menjalankan ketaatan kepada Allah, di atas ketaatan dia meninggal. Dia biasa bermaksiat kepada Allah, di atas kemaksiatan dia meninggal. Ini di satu sisi dari si pelaku, tidak boleh putus asa. Kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke masjid, carilah teman-teman yang saleh. Nah, untuk kita kemudian misalnya jamaah yang sudah hijrah lebih dulu, alhamdulillah dapat petunjuk lebih dulu, jangan sampai kemudian memandang sinis teman-teman yang demikian, karena maksiatnya nyisak. Lain cerita orang yang nggak kelihatan, ini kelihatan. Ada yang sebagian itu tatonya di wajahnya. Gimana mau ngilangin? Walaupun tentunya disebutkan di zaman sekarang ini menghilangkannya itu mudah, tapi tetap dengan biaya yang cukup mahal. Untuk yang gratisan mungkin nunggu momen tertentu baru ada yang gratisan. Itu pun tetap sakit ya. Di laser itu sakit. Bismillah. Tetap ke masjid orangnya. Yang sudah di masjid jangan pandang sebelah mata orang yang bertaubat. Mungkin yakni tatonya tersisa di wajahnya, di lehernya, di tangannya. Kalau mungkin di bagian dalam tubuhnya ya nggak kelihatan. Ini yang kelihatan yang ulun maksudkan. Hingga kemudian seorang memandang sinis. Apalagi kemudian bukan cuma dengan pandangan plus ngomong juga. Ngapain tatoan sholat? Percuma, sholatnya nggak diterima juga. Nah, ini orang pengen taubat digituin. Nggak jadi dia taubat.